Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib dan isya Masjid At-Taubah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kekuatan serta keinginan sehingga mudah langkah kita untuk menuju rumahnya yang mulia ini, untuk bisa sama-sama duduk dalam majelis bulanan kita atau majelis pekanan kita, yang mudah-mudahan kita bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Kemudian ucapan salat dan salam untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pada hari kiamat kelak, pada hari di mana kita membutuhkan pertolongan. Tidak bergunanya harta, tidak bergunanya kekayaan yang kita punya, serta anak dan keturunan yang kita bangga-banggakan di dunia ini. Kita datang dengan hati yang penuh dengan iman, dengan penuh dengan tauhid yang benar-benar menghadap Allah dengan iman yang sempurna. Mudah-mudahan Allah bimbing kita bersama untuk bisa menegakkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita malam ini membaca dan melanjutkan pembahasan juz 30 pada surat malam ini, surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah, silakan dibuka Al-Qur'annya. Dalam surat Al-Ghasyiyah kita dapatkan para ulama menyebutnya dengan beberapa nama. Nama pertama adalah Al-Ghasyiyah, itu yang termaktub dalam mushaf ya Al-Utsmani yang kita miliki bersama. Surah Al-Ghasyiyah itu namanya yang masyhur, yang artinya adalah hari kiamat atau nama daripada hari kiamat. Nama yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah, diambil dari ayat pertama surat ini. Ini disebutkan oleh para ulama. Kalau kita melihat daripada periodisasi ayat ini, maka ayat ini biijma' ulama dia tergolong kepada surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu jelas ayat-ayatnya pendek, penuh dengan penguatan akidah, penguatan keimanan, yang mengokohkan tentang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar Rabb semesta alam dan Allah Maha mampu untuk mengembalikan kita di hari kiamat kelak. Jadi seputar keyakinan dan akidah, menguatkan tentang keimanan. Itulah ayat-ayat yang mengokohkan pondasi dasar kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat di kota Mekah. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di sana, mengokohkan pondasi ini. Sehingga apa? Rata-rata ayat-ayat hanya bicara tentang keyakinan, tentang akidah, tentang keimanan, tentang penguatan-penguatan. Sehingga nanti di saat kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, mereka sudah memiliki pondasi yang kokoh, sehingga seberat apapun syariat yang Allah turunkan itu akan terasa ringan bagi mereka.
Karena kalau kita lihat bersama, rata-rata syariat itu Allah bebankan di mana? Di Madinah. Ya, di Madinah. Begitu juga dalam kehidupan kita ini, kalau keyakinan kita betul-betul berdasarkan sumber agama yang benar, di atas pemahaman yang benar, akidah kita benar, maka tidak ada syariat itu yang berat bagi jiwa. Justru syariat ini menjadi sebuah kerinduan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah selesai melakukan satu dari rangkaian ibadah, kita akan rindu untuk berpindah melakukan syariat yang lain. Sehingga dia merasakan kenikmatan. Dan itulah kalau pondasi itu sudah kokoh. Kalau kita bicara tentang hari ini, teori dunianya ibarat sebuah bangunan, kalau pondasi kokoh sesuai dengan spek yang telah ditetapkan, maka hasil dari bangunan kita akan tegak berdiri. Kelihatan dari fisiknya saja sudah kelihatan kuat. Begitulah kalau akidah seseorang itu sudah kuat, maka insya Allah beban syariat itu akan menjadi ringan dalam jiwa kita. Nah, ayat ini atau dalam surat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran yang berharga. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kondisi orang-orang kafir. Kondisi orang-orang kafir. Dan kemudian setelahnya Allah berbicara tentang kondisi orang-orang sebagaimana yang sudah pernah sebutkan dalam Al-Quran itu ada sebuah kaidah. Kalau Allah sebutkan kisah orang-orang kafir yang berujung ke dalam neraka, maka setelahnya pasti Allah akan sebutkan kisah orang beriman yang ujungnya surga. Agar kita tahu betapa besar nikmat surga itu. Orang tahu nikmat sehat ketika sudah sakit. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kondisi orang-orang kafirin, Allah akan ikutkan setelahnya kisah orang-orang mukminin di hari kiamat kelak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekuatan dan kebesarannya atas makhluknya. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yang Allah tunjukkan kepada makhluknya. Yang ketiga, agar kita bisa berfikir dan agar kita bisa melihat bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh ciptaan-ciptaan yang sangat indah dan sangat luar biasa ini. Nanti di akhir kisah dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah suruh kita melihat salah satu makhluk ciptaannya, ya, yang mana subhanallah memiliki keagungan, keunikan yang luar biasa. Nanti di akhir-akhir ayat itu Allah perintahkan kita untuk melihat salah satu ciptaan Allah yang berupa hewan, yang kemudian itu agar kita lihat bagaimana penciptaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hisab di hari kiamat kelak. Bahwa kita diciptakan Allah dan kita akan kembali kepadanya. Dan Allah akan menghisab segala sesuatu yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Baik itu buruk maupun perbuatan baiknya. Kemudian di dalam surat ini, di antara kelebihan surat Al-Ghasyiyah adalah salah satu surat yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah salatnya, yang sering digandengkan dengan surat sebelumnya, itu surat Al-A'la. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat Jumat. Rakaat pertama dengan surat Al-A'la, rakaat kedua dengan surat Al-Ghasyiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga membacanya dalam salat dua Idain, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Ini di antara
riwayat yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW berdasarkan riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya an Nu'man ibn Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra sabbih isma rabbikal a'la wal ghashiyah fi salatil jum'ah wal 'idaini. Ini riwayat dari Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita lihat ayat yang pertama dari surat Al-Ghashiyah ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan istifham. Ya, istifham itu apa? Kalimat yang menunjukkan sebuah pertanyaan. Ya. Apa tujuannya? Litahqiq wa taqrir. Ya, untuk menunjukkan tentang sebuah perkara bahwa benar akan adanya. Di sini tentu khitab yang ingin Allah sampaikan ada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana makna ayat ini apa? Hal balaghaka ayyuhar rasulul karim. Apakah telah sampai kepada kamu wahai Rasul yang mulia? Apa yang sampai kepadanya? Hadis yaumul qiyamah. Yaitu tentang berita hari kiamat. Alladzi yakhshan nas bihawalihi al-mufzi'ah wa ya'ammuhum bisyada'idihi in kana lam ya'tika fahadha khabaruh. Kalaulah seandainya berita itu belum sampai kepada kamu Muhammad, maka inilah beritanya. Allah ingin mengabarkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang bentuk-bentuk dan ciri-ciri hari kiamat. Bagaimana keadaan orang di hari kiamat itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang pertama, golongan yang pertama, walaupun dalam surah Al-Ghashiyah ini dalam ulama tafsir menyebutkan ada beberapa makna Al-Ghashiyah. Yang pertama maknanya Al-Ghashiyah itu apa? Hari kiamat. Isim min asma' yaumil qiyamah. Karena namanya sangat banyak. Al-Ghashiyah, ada At-Tama, ada As-Sakha dan seterusnya. Dan masih banyak nama-nama dari hari kiamat itu sendiri. Maka para ulama di antara makna Al-Ghashiyah itu apa? Nama dari hari kiamat. Al-Ghashiyah. Kenapa dinamakan dengan Al-Ghashiyah? Ghashiyah itu dia bermakna apa namanya dengan arti meliputi. Kedahsyatannya, kengeriannya, ya, itu meliputi setiap orang. Tidak ada orang yang lewat di sini. Semua orang akan merasakannya. Semua orang akan melewatinya. Maka Al-Ghashiyah itu adalah yang meliputi segala urusan yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan di hari kiamat kelak. Bayangkan. Makanya kalau sebagian para ulama menyebutkan ya bahwa para sahabat jika seandainya membaca ayat-ayat seperti ini tak kering mata mereka ini dari air mata. Karena ketika ayat ini dibacakan seakan-akan itu hadir di tengah-tengahnya. Kaum muslim rahimakumullah. Yang kedua, makna Al-Ghashiyah disebutkan oleh para ulama dia adalah nama dari neraka jahanam. Nah, ini. Dia bukan hanya sekadar nama hari kiamat tapi nama dari neraka. Wa taghsha wujuhahumun nar. Ya, jadi wajah mereka diliputi oleh neraka. Yang ketiga adalah disebutkan Al-Ghashiyah adalah orang yang diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia adalah nama hari kiamat, yang kedua dia adalah nama dari neraka itu sendiri, yang ketiga adalah nama dari azab yang Allah berikan kepada mereka penduduk ahlun nar di hari kiamat kelak. Ala kulli hal, dari makna yang tiga ini, mana saja dan itu telah disebutkan oleh para ulama, yang masyhur dia adalah nama daripada hari kiamat. Nah, bagaimana kondisi pertama orang yang masuk atau yang sudah melewati atau yang berada di hari kiamat? Allah menceritakan kelompok yang pertama ini adalah orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wujuhun yawma idzin khashi'ah. Di hari itu ada wajah-wajah yang tunduk hina, wajah-wajah yang tidak memiliki rasa kemuliaan, tidak ada rasa, tidak ada kemuliaan, tapi orang-orang yang tertunduk hina, khusyuk. Khusyuk di sini bukan khusyuk salat. Maka di sini para ulama mengatakan orang-orang kafir kelihatan khusyuk di hari kiamat karena mereka di dunia tak pernah khusyuk. Di dunia mereka tak pernah khusyuk. Hidup mereka berpoya-poya, hidup mereka gembira ria, hidup mereka mengambur-amburkan uang dan kekayaan. Ya, tidak melihat halal haram. Yang penting mereka senang. Gitu ya. Yang penting mereka senang. Itu orang kafir. Makanya di hari itu wajah orang-orang kafir itu khasyi'ah. Ya. Tertunduk hina. Orang tidak pernah khusyuk di dunia, maka di akhirat pasti khusyuk. Khusyuk dia. Karena takut di hari itu. Subhanallah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa al-jannatu sijnul mu'min. Bahwa surga itu, bahwa dunia ini, ad-dunya sijnul mu'min. Bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa dunia ini dibagi kepada 3 bagian, kata beliau. Juz'un lil mu'min, wa juz'un lil munafiq, wa juz'un lil akhirah. Dunia dibagi 3 bagian. Satu bagian diberikan kepada orang-orang mukmin, orang beriman. Satu bagian dibagikan kepada orang-orang munafik. Satu bagian lagi diberikan kepada orang-orang kafir. Bagian orang beriman, kata Ibnu Abbas, digunakan untuk berbekal. Fa innal mu'min yatazawwadu bihi. Bagian dunia yang Allah berikan kepada orang beriman itu, maka dia gunakan untuk berbekal. Apa kira-kira bagian dunia yang kita punya? Harta, katakan harta. Orang mukmin orientasi harta itu adalah untuk untuk berbekal. Bukan seperti orang-orang kafir yang menghabiskan uang dalam kenikmatan dunia yang tidak ada artinya itu. Orang mukmin kalau diberikan dunia kepadanya, dia gunakan untuk berbekal. Yatazawwadu bihi, dia gunakan untuk berbekal. Kalau dia dapat harta itu digunakan berbekal. Kalau dia diberikan amanah, jabatan, pangkat, dia gunakan itu sebagai jalan dia untuk menuju surga. Apalagi dia berikan kepadanya kesehatan. Kesehatan itu digunakan untuk apa? Untuk berbekal, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang dimiliki oleh orang mukmin, maka digunakan potensi itu untuk berbekal. Adapun orang-orang munafik, kata Ibnu Abbas, yatazayyanu bih, dia gunakan untuk berhias saja. Dia gunakan hanya untuk mempercantik penampilan. Adapun orang-orang munafik, orang-orang kafir, digunakan untuk kehidupan dunia yang fana, yang tidak ada tujuan bagi mereka. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, kita orang-orang beriman, maka satu bagian yang Allah berikan kepada kita, mari sama-sama kita manfaatkan untuk mendapatkan bagian di akhirat kelak yang bahagia, yang hakiki, yang abadi, yang telah Allah janjikan bagi kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka zalilal khadi'ah, wajah mereka tunduk, wajah mereka itu hina, wajah mereka itu tidak ada kelihatan kebahagiaan. Inilah kondisi mereka di hari kiamat kelak, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu kerugian mereka, amilatun nasibah. Mereka capek, lelah, beramal, bersusah payah. Tetapi kemudian itu tidak membuahkan apa-apa. Makanya subhanallah, orang beriman sekecil apapun perbuatannya,
dia beriman kepada Allah, bernilai tinggi di sisinya. Orang beriman, ya, apapun yang ia kerjakan dari amal-amal yang telah disyariatkan dalam Islam, sekecil apapun, katakanlah amal yang paling ringan dalam Islam apa? Atau tingkatan iman yang paling rendah apa? Membuang sampah, imatatul adza anit tariq, ya, menyingkirkan mara bahaya, duri, apalagi misalnya apa saja yang membuat orang jika kena hal tersebut dia akan terluka, kita buang. Itu serendah-rendahnya cabang iman. Kalau itu kita lakukan lillah dengan tujuan agar, ya, pertama saudara-saudaranya selamat, tidak terkena, ya, kemudian dilakukan dengan atas perintah Allah dan Rasul, maka itu sungguh bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah, sebesar apapun perbuatan dan amal yang ia lakukan, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kaum muslimin, ya, bahwa syukuri nikmat iman, karena nikmat iman itu menentukan kedudukan kita di sisi Allah. Nikmat iman menentukan bagian kita di sisinya. Nikmat iman menentukan kebahagiaan yang abadi di hari kiamat kelak. Makanya subhanallah, seburuk apapun kondisi orang beriman, ya, di dunia ini diuji dengan berbagai macam ujian, diuji dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan, tapi dia keluar dari dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah, ya Allah, bahagia, disambut oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hani'an lakum, berbahagialah kalian. Dengan kalimat itu kita akan mendapatkan, ya, kebahagiaan yang abadi dan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka amilatun nasibah, mereka bersusah payah, letih di dalam beramal, banyak di dalam berbuat, tapi kemudian amal itu tidak dipandang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang-orang kafir di dunia ini, apalagi terkadang musim-musim apa ini, hari raya Idul Adha ini, gitu kan? Hari raya Idul Adha biasanya orang-orang misalnya yang punya kebun luas di sebuah kampung, di sebuah, biasanya mereka ngasih juga itu. Ya, mereka ngasih, mereka beli, kemudian mereka kasih kepada kaum muslimin. Atau mungkin apa lagi, anak-anak yatim, orang-orang susah yang sekitar kampung itu dibantu sama mereka. Itu kan nilai dalam Islam itu sangat luar biasa, membantu fuqara dan masakin, memperhatikan anak-anak yatim. Ya, kemudian bahkan lembaga-lembaga pendidikan dibantu juga. Jalan-jalan mereka perbaiki. Ini luar biasa. Tapi itu semua hanya ada di dunia. Tak akan sampai bagian pahala mereka ke akhirat kelak. Tak sampai. Karena syaratnya tak terpenuhi. Apa syaratnya? Iman. Nah, itu dia. Syaratnya tak terpenuhi. Di saat syarat tak terpenuhi, semua yang dilakukan oleh mereka hanya sekadar di dunia saja. Ya. Allah berikan kepada mereka. Makanya saya katakan dalam beberapa pertemuan kita bahwa dalam kaya dan miskin itu tidak ada, dalam keduanya itu tidak ada yang namanya kemuliaan dan jelas ya. Di dalam kekayaan, di dalam kemiskinan, tidak ada pada keduanya itu kemuliaan dan kemiskinan. Artinya bukan berarti orang kaya itu mulia, belum tentu. Dan belum tentu orang miskin itu lebih hina, tidak ada. Tidak ada bagian seperti itu. Karena kedua-duanya adalah ujian. Ya. Kedua-duanya ujian. Berarti tidak ada ketika kita mengatakan orang miskin potensi hinanya lebih besar, tidak ada.
Tapi di sini letaknya iman itu, di sini letaknya ilmu yang akan mengarahkan yang kaya, dia akan gunakan hartanya untuk Allah. Dia belanjakan di jalan Allah, ya, diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang miskin begitu juga. Ya, dengan kondisi yang ada dia nikmati dan disyukuri. Kemudian dia senantiasa istiqamah di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua-duanya adalah ujian bagi orang beriman. Kaum muslimin rahimakumullah. Wajah mereka tunduk hina, amal mereka banyak dan melelahkan, tapi apa yang terjadi bagi mereka? Ya, tasla naran hamiyah. Mereka dinyalakan api yang sangat panas. Subhanallah. Di dunia ini mereka nikmati dunia dengan segala macam nikmatnya, tapi kemudian berujung di hari kiamat kelak Allah nyalakan kepada mereka api yang sangat panas. Waliyatubillah. Kita lihat bagaimana para ulama tafsir mengatakan, di sini dijelaskan, tasla narun hamiyah ay anna hadhil wujuh tashwi bin naril hamiyati yaumil qiyamah. Wajah-wajah mereka ya yang tunduk hina tadi, fisik-fisik mereka yang sudah berbuat letih, capek di dunia, kemudian itu semua dibakar di hari kiamat kelak dengan api yang sangat panas. Ya, inilah artinya. Anna Allah Subhanahu wa taala akhbara an hadhil wujuh asy-syaqiyyah bi akhbarin ukhra. Sudahlah wajah mereka tertunduk hina dan wajah mereka juga dibakar oleh api yang sangat panas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi mereka yang berikutnya. Tusqa min 'ainin aniyah. Aniyah. Lebih parah lagi ini. Tidak hanya mereka tertunduk malu, kemudian mereka dibakar atau dibakar dengan api yang sangat panas, kemudian mereka diberikan air, ya, bukan diberikan, ya, siraman dari api atau minuman dari sumber yang sangat panas. Tusqa min 'ainin aniyah. Di sini disebutkan bagaimana Allah mengatakan tusqa ashab hadhil wujuh min syarabi 'ain qad ata harruha. Diberikan dari air yang sangat panas. Bayangkan, sudahlah dibakar, kemudian diberikan pula minuman yang sangat fabalagha ghayatahu fi syiddatil har, sampai pada puncak paling panas diberikan kepada mereka. La haula wala quwwata illa billah. Wa binahwi alladhi qulna fi dhalika qala ahlu ta'wil, Ibnu Abbas mengatakan yallati qattala anyuha. Ibnu Abbas mengatakan air itu sudah panjang, sudah lama panasnya. Setelah panas begitu lama, panjang, diberikan kepada mereka, orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali ya menyebutkan berbagai macam siksaan ahlun nar. Allah katakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Bayangkan, tidak punya makanan kecuali ya makanan yang berduri. Bayangkan, di dunia makan enak, lezat enak, di akhir kiamat mereka merasakan makanannya berduri. Kalau berduri tentu tidak sampai ke perut dia. Tidak enak di kerongkongan. Bahkan Allah tambahkan la yusminu wa la yughni min ju'. Orang kalau makan itu dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menghilangkan lapar, yang kedua membuat dia semakin ya kenyang, kemudian bisa tumbuh badan. Tapi di hari kiamat kala Allah berikan makanan dari bentuk makanan yang berduri, dan makanan itu tidak membuat mereka hilang rasa lapar dan juga tidak membuat mereka kenyang. Bayangkan, makanan itu kan dua. Makan kita nantinya atau sebelum maghrib tadi atau setelah isya nanti. Tujuan kita satu di antara dua tadi. Yang pertama adalah membuat kita kenyang, ya, kemudian hilang lapar kita. Tapi kemudian ternyata makan yang Allah berikan kepada ahlun nar tidaklah seperti itu. Allah sebutkan la yughni wala yughni min ju'. La yusminu wala yughni min ju'. Tidak membuat mereka kenyang, tidak membuat mereka gemuk, dan juga tidak menghilangkan rasa lapar yang ada pada mereka. Padahal mereka makan, Pak. Padahal mereka minum.
minum diberikan dari air yang sangat panas, makan diberikan makan yang berduri, yang tidak mengangkat rasa lapar, yang tidak membuat mereka kenyang, kemudian wajah mereka dibakar dengan api yang sangat panas, dan kemudian ya mereka dalam keadaan wajah yang tertunduk hina dan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara jelas Allah telah menceritakan bagaimana kondisi-kondisi orang-orang kafirin di hari kiamat kelak. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat banyak kehinaan yang mereka dapatkan di akhirat kelak. Walaupun mereka di dunia ini senang bahagia, menikmati segala keindahan dunia, ya mungkin mereka adalah memiliki rumah yang paling besar, kemudian tempat yang paling sejuk, yang paling nyaman, ya kendaraan yang paling mahal, ya kekayaan yang sangat luar biasa, melimpah ruah dari sisi dunia. Tapi yakinlah itu semua akan ditinggalkan oleh mereka dan tidak akan ada manfaat dan gunanya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka sebelum berakhir dari kehidupan dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka insyaallah Islam akan menutup seluruh dosa-dosa dia dan akan kembali pada lembaran yang baru bersih dalam kehidupannya. Inilah Islam, yajubu maqablah, akan menutup, melebur, menghilangkan seluruh dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya dan akan memulai dengan lembaran baru dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ya hidayah kepada orang-orang yang kita kenal, sahabat-sahabat yang mungkin hari ini kita bermuamalah, ya. Kalau ada di antara Bapak Ibu semua mungkin dalam pergaulan sahabat, dalam perdagangan, dalam mitra, dalam apapun usaha, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya hidayah. Lihatlah sebuah kalimat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menawarkan Islam kepada salah seorang anak Yahudi yang ada di kota Madinah yang menolong dia. Kan ketika dia sakit dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Maka Nabi menawarkan apa? Nabi menawarkan keislaman. Ya kan? Islam, aslim. Masuklah kamu kepada Islam. Kemudian dia melihat kepada ayahnya. Ayahnya melihat kepadanya, ati Abul Qasim, taati dan ikutilah apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi komentarnya setelah anak ini mengucapkan kalimat syahadat? Allah telah menyelamatkan dia dari neraka. Bayangkan. Dan ini misi dakwah kita. Mengajak orang agar selamat. Yang mana tugas kita adalah mengajak saja. Adapun hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak semua kaum muslimin yang punya sahabat, yang punya ya mitra, yang punya kawan, yang punya banyak relasi-relasi, kalau dia belum beriman kepada Allah, maka bukalah cerita, bukalah pemahaman kepadanya, sampaikan. Jangan ada rasa beban di hati kita menyampaikan itu. Karena tugas kita hanya menyampaikan, wa ma alaina ilal balagh. Adapun tugas yang berhidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu dengan kalimat yang kita sampaikan terbuka hidayah, terbuka hatinya, dapat hidayah. Allah berikan petunjuk dan istiqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyakallahu rajulan wahidan, ya. Allah berikan kepada kamu salah seorang dari lisan kamu satu orang masuk Islam dengan lisan, dengan hidayah kita, dengan melalui ajakan kita. Allah berikan kepadanya hidayah, kemudian dengan itu kita akan mendapatkan humrun ni'am, yaitu sebuah nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Nabi itu apa? Ya kendaraan atau onta merah yang disebut dengan onta merah karena itulah kendaraan yang paling mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tentu hari ini barangkali ya yang melebihi onta merah itu apa kira-kira? Nah, mungkin tentuan lebih paham mungkin ya. Banyak yang lebih mahal daripada onta merah itu. Maka kemudian ya itulah misi dakwah ini yang mesti kita senantiasa hadirkan, kalimat-kalimat yang bisa menggugah dan bisa mengajak orang kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Taib kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Allah Subhanahu wa taala masuk waktu. Sebentar lagi. Taib. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 itu adalah bagian kedua orang-orang mukminin yang Allah kisahkan di dalam ayat ini. Apa? Allah katakan begini, wujuhu yawma idzin na'imah. Ya, hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria, wajah yang bahagia, wajah yang penuh dengan kegembiraan, yang penuh dengan kesenangan karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan syuru' fi riwayat hadis ahli jannah, mulai Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahli jannah wa taqdim hikayat ahli an-nar li'annahu adkhala fi tahwilil ghashiyah wa tafkhimi hadithiha. Allah menceritakan lebih awal kisah ahlun nar karena berkaitan dengan nama surat ini, Al-Ghasyiyah. Itu kan tentang hari kiamat. Nah, Allah mendahulukan cerita mereka, Allah mendahulukan tentang sifat-sifat mereka karena keseiringan sejalan dengan surat yang sedang kita baca. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan setelahnya kisah ahlul jannah agar kita bisa merasakan betapa nikmatnya menjadi orang-orang beriman itu. Betapa indahnya orang-orang yang beriman itu. Baik, kita dengarkan azan sunnah. Jazakallah khair. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Pada pembagian yang kedua ini atau pada pembahasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang beriman kepadanya. Allah menyebutkan di antara ciri-ciri mereka itu adalah wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah mereka itu ceria, wajah mereka berseri-seri. Itulah orang-orang yang beriman di hari kiamat kelak. Walaupun di dunia mereka merasa kesulitan, jauh dari kesenangan-kesenangan dunia, mereka berusaha tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun dunia dalam kondisi sulit bagi mereka, tapi dia tetap berusaha. Iman tidak boleh tinggal. Ya, iman tidak boleh gersang. Iman tidak boleh hilang. Walaupun jiwa mereka sulit, hati mereka ini terhimpit, kehidupan dunia yang sangat berat bagi mereka, tapi bagi mereka iman tidak boleh hilang dalam kehidupan mereka. Terus berusaha istiqamah, berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesusah payahan mereka, keletihan mereka berjuang di dunia, maka Allah berikan balasan dengan wajah yang berseri-seri di hari kiamat kelak. Ya, maka tak masalah kita di dunia ini ya banyak ujian dan cobaan, tapi kita berharap ujian dan cobaan ini hanya cukup di dunia saja. Allah berikan balasan yang jauh lebih besar dari apa yang kita kerjakan dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita semua yang hadir dalam majelis ini ya Allah berikan kepada kita wajah-wajah yang berseri-seri di hari kiamat kelak. Kemudian Allah sebutkan di antara kelebihan mereka adalah lisa'yiha radiyah. Mereka ini berseri-seri, bahagia, gembira, ria dikarenakan amal mereka ini radiyah. Kita lihat bagaimana ulama tafsir mengatakan ya. Para ulama tafsir mengatakan di antara makna lisa'yiha radiyah ay li amaliha alladhi amilatuhu fid dunya radiyah. Amal yang mereka kerjakan di dunia ini betul-betul diridhai. Ya, amal yang kita kerjakan di sini ini benar. Ya, amal yang kita lakukan radiyah. Ya. Kemudian li'annaha qad wajadat min ats-tsawabi 'alaihi fil akhirah. Ya, mereka ridha karena dari amal yang mereka kerjakan telah disediakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aktsar mimma kanat tatawaqqa wa tarju. Ternyata balasan itu jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan, dari apa yang mereka inginkan. Allah berikan kepada mereka pahala yang jauh lebih besar dari amal yang mereka lakukan di dunia ini. Fal murad bis-sa'i, di antara makna maksud dari kata as-sa'i di sini adalah al-amal alladzi kana ya'maluhu al-insan fid dunya. Karena amal yang mereka lakukan di dunia ini, wa yas'a bihi min ajli al-husuli ala ridha khalqihi atau ridha khaliqihi. Mereka kerjakan itu karena Allah, mereka lakukan salat, mereka berpuasa, mereka bayar zakat, mereka berkorban, mereka membaca Al-Qur'an, mereka berzikir dan seterusnya. Itu semua mereka kerjakan untuk apa? Lil husuli ala ridha khaliqihi, agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Inilah amal yang betul-betul diterima Allah Subhanahu wa taala. Sering kita bahas bahwa di antara syarat diterima amal mesti memenuhi dua, ya kan? Yang pertama al-ikhlas lillah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh hilang. Ini harus dijaga ketat. Ini harus senantiasa dikawal dalam kehidupan kita. Amal apapun yang ingin kita kerjakan, landasi dengan ikhlas karena Allah dan ikut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan melakukannya, dan diikuti oleh para sahabat-sahabat dan para tabi'in dan tabi'in. Mereka orang-orang yang telah mendapatkan legitimasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Ya, lakukan itu agar amal yang kita kerjakan di dunia ini diterima Allah Subhanahu wa taala
dan diberikan pahala yang jauh lebih besar dari apa yang sudah kita bayangkan. Kemudian setelahnya Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kepada kaum mukminin pahala-pahala di samping amal mereka fi jannatin 'aliyah. Allah tempatkan mereka di tempat yang tinggi, yaitu surganya Allah tabaraka wa taala. Allah berikan kepada mereka balasan. Di sini bayan li sumui makanatihim, Allah jelaskan tingginya kedudukan mereka mukminin itu. Kaum mukmin Allah tempatkan pada tempat yang sangat tinggi. Bayangkan. Dan perhatikan surga Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang kita rasakan di dunia ini kaum muslimin, maka semuanya akan selesai. Ya, di antara perkara yang sama yang akan berkelanjutan sampai hari kiamat kelak itu, di antara kenikmatan-kenikmatan dari sekian banyak nikmat itu adalah kenikmatan kita bersama anak dan keluarga kita. Bersama anak dan keluarga kita. Fi jannatin 'aliyah. Tingkat yang paling tinggi, surga yang paling tinggi. Ya. Dalam surah At-Tur Allah gambarkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ternyata subhanallah, keluarga ini tidak hanya berhenti di dunia saja. Orang tua yang beriman dan anak-anak mereka pun mengikuti keimanan orang tua mereka. Makanya dalam ayat itu Allah katakan apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Iman itu Allah sebutkan nakirah. Silakan Bapak Ibu semua, yang penting mereka beriman, adapun prestasi ibadahnya boleh berbeda-beda. Anak yang satu ini ahli siyam, anak yang satu ini ahli sedekah, anak yang satu ini apa lagi? Ahli ilmu dan sebagainya. Yang penting semua mereka ini beriman. Adapun nanti prestasi keimanan mereka berbeda-beda, tidak ada masalah. Itu yang paling penting. Dengan demikian, orang tua yang beriman masuk surga, anak yang beriman pun masuk. Allah kumpulkan bersama di surga. Bayangkan itu. Allah kumpulkan bersama di surga. Di kebahagiaan kita di dunia dengan anak dan istri ini berlanjut insya Allah sampai. Tapi syaratnya apa? Iman. Nah, ini dia. Fi jannatin 'aliyah, di tempat yang sangat tinggi. Kemudian kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, Allah menggambarkan kondisi orang-orang yang ada dalam surga. La tasma'u fiha laghiyah. Di sana tidak ada kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang tidak bermanfaat. Kata-kata yang tidak mengandung makna. Tidak. Di dalam surga bersih dari kata-kata itu. La tasma' fi hadhil jannah kalimat dzat lahu wallahu wa kalam as-saqit alladhi la fa'idata fihi. Ya, perkataan-perkataan yang tidak bermakna, tidak bernilai. Di surga tidak ada itu. Ya, di surga tidak ada. Tapi di dunia sangat banyak. Ya. Apalagi harga semakin tinggi. Ya. Kemudian nilai daripada usaha pertanian masyarakat menurun. Nah, itu kalau tidak beriman, berbagai macam kalimat keluar. Gitu kan? Berbagai macam kata-kata keluar, sumpah serapah keluar, semuanya keluar. Kalau orang tidak beriman menyikapi semua kondisi ini. Beginilah dunia. Keberadaan kita di dunia pun hiyal masyakil. Masalah yang tak pernah putus yang tak pernah putus-putus, itulah dunia. Ya kan? Kalau cabai naik, semua naik hari ini. Masya Allah, berapa cabai? 100? Nah, ini pedagang tuh. 130 enggak bang? Subhanallah. Ya, kalau cabai aja mungkin bisa juga. Ya kan? Ada orang enggak mau cabai kan? Bisa dia. Tapi masalahnya terkadang ada lagi yang lainnya. Semua naik. Subhanallah. Tapi begitulah. Tapi orang beriman insya Allah dia menyikapi dengan ya, walaupun dalam hati itu banyak hal ya, yang terasa, tapi kemudian dia tetap menjaga lisannya. Dia tetap menjaga lisan. Ya. Apalagi kemarin, beberapa bulan kemarin kan, para petani sawit Masya Allah. Sempurna senyum mereka kan.
Tapi sekarang subhanallah diuji pula. Gitu kan. Tapi begitulah kehidupan dunia. Nah, orang beriman ya tidak keluar darinya kecuali kalimat yang baik. Baik. Cerminkan baiti jannati itu. Dia antara karakter surgaku rumahku surgaku adalah sebagaimana ciri surga di akhirat kelak tidak ada kata-kata yang sia-sia, maka hadirkan pula kalimat-kalimat ya di dunia ini tidak ada kata-kata kecuali kata-kata yang bermanfaat pula. Di dalam surga Allah sebutkan fiha ainun jariyah. Ada mata air yang mengalir, yang deras, ya yuridu uyunan fi ghayatil kathrah. Sangat banyak mata air tersebut, ya. Kemudian Allah sebutkan fiha sururum marfu'ah, ranjang-ranjang yang ditinggikan. Itu kenikmatan surga yang Allah berikan kepada mereka. Fil jannah amakin yajlis 'alaiha ahluha julusan murtafi'an anil ardi. Di dalam surga itu banyak tempat ya yang mana penghuni-penghuninya duduk di tempat-tempat yang tinggi. Itu sudah Allah sediakan. Telah Allah sediakan. Wa yanamuna fawqaha nauman hadian ladzidan. Mereka itu tidur dengan penuh kenyamanan, ketenangan, kenikmatan. Mereka tidur di sana. Kemudian wa akwabum mawdu'ah, kemudian gelas-gelas yang telah disusun, ya wa namariqu masfufa, begitu pun dengan bantal-bantal yang telah ya disusun baik, ya kemudian wa zarabiu mabthutha, ini juga merupakan permadani yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah nikmat-nikmat yang sangat indah yang Allah berikan kepada mereka ahlul jannah dan orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu adalah bagian dari nikmat yang Allah sebutkan. Masih banyak nikmat-nikmat yang lain, ya masih banyak ya kebahagiaan-kebahagiaan yang lain Allah sediakan bagi orang-orang beriman, ya. Ini salah satunya atau bagian daripada yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Ini adalah agar kita bisa merasakan betapa besarnya nikmat iman itu dan betapa tingginya nilai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah gabungkan kita bersama dalam surga. Allah kumpulkan kita bersama. Allah jadikan hati-hati kita cinta dan ingin bertemu dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mengakhiri hidup kita di dunia dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan amal yang sempurna dan amal yang diterima di sisinya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk menjalankan syariatnya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami dan dari syaitan kami minta ampun kepada Allah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Alladzi la ilaha